Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah, memasuki bab yang beliau sebutkan takthirul aidi ala ta'am, anjuran untuk banyaknya tangan pada makanan, artinya berjamaah, tidak sendiri, lebih banyak tangan, artinya lebih banyak orang yang bersamamu makan. Beliau bawakan hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnain kafi tsalatsah wa ta'amul tsalatsah kafil arba'ah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sebutkan, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa an Jabir, juga diriwayat Jabir radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ta'amul wahid yakfil itsnain. Dari Jabir, aku mendengar Rasulullah bersabda, makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Rawahu Muslim. Hadis di Sahih Muslim. Beda riwayat Jabir dengan riwayat Abu Hurairah wadih. Riwayat Abu Hurairah kecukupan yang Rasulullah SAW sebutkan tertambah 1 orang. Ini makanan 2 orang, jika itu berdua cukup untuk dimakan 3 orang. Makanan yang untuk 3 orang cukup itu untuk 4 orang, ketambahan 1. Adapun dalam riwayat Jabir double. Makanan 1 orang cukup untuk 2 orang, makanan 2 orang cukup 4 orang, makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Hadis ini, kata Munawi, memang kalau dilihat bentuknya kabar. Artinya kabar dari Rasulullah, berita bahwa makanan 1 orang cukup untuk 2, 2 cukup untuk 4. Namun makna yang dikehendaki adalah anjuran. Berita namun maknanya adalah anjuran. Anjuran dengan arti makanlah atau ajaklah makan bersama kalian. Jika kalian 2 orang, ada makanan untuk 2 orang dari kalian, itu cukup untuk 3 orang, atau riwayat Jabir cukup untuk 4 orang. Dianjurkan untuk memperbanyak orang tadi dalam bab memperbanyak tangan. Tangan yang makan, ikut makan di makanan tersebut dianjurkan untuk lebih banyak. Artinya, kata Munawi, hadis ini peringatan bahwa beda orang kalau makan terpisah-pisah atau sendiri-sendiri dengan jika makan berjamaah bareng bersama yang lain.
Ketika mereka sendiri-sendiri makanan 2 orang ya cukup untuk 2 orang, masing-masing misalnya 1 nampan 1 piring, masing-masing 1 bungkus. Tapi kalau mereka berkumpul berjamaah bersama makan, makanan 2 bungkus ini cukup untuk 4 orang. Atau riwayat Abu Hurairah cukup untuk 3 orang, makanan 2 porsi ini. Nah, beda ketika mereka berkumpul lebih barokah. Makanan itu lebih mencukupi banyak orang. Maka hadis dengan ini pula anjuran untuk orang itu qanaah wal kafaf. Anjuran untuk merasa cukup dan qanaah. Tidak tamak, tidak rakus dalam makanan. Cukup 2 porsi cukup untuk 4 orang. 4 porsi yang semestinya untuk 4 orang sebetulnya cukup untuk 8 orang. Wahakadha. Dengan itu sebatas orang kecukupan telah dia dapati. Ini cukup untuk mengganjal perutnya. Makanya dalam lafaz hadis Jabir di Musnad Ahmad, fajtami'u alaihi wa la tafarraqu. Makanlah bersama-sama, berjamaah, dan jangan kalian terpisah-pisah, ini sendiri-sendiri. Hadis ini pula berarti yang dimaksud makanan 2 cukup 4, 4 cukup 8 dan seterusnya. Sebatas orang itu telah mengambil kecukupan untuk hajatnya atau syahwatnya makan. Sudah terbendung rasa laparnya. Sudah mendapat kekuatan, misalnya dia lemas ketika belum makan, begitu dia makan sudah punya kekuatan kembali. Cukup itu dia dapati dengan ini, walaupun itu makanan 4 orang dimakan 8 orang, sudah dia cukup, sudah dia dapati kekuatan tersebut. Adapun kenyang itu bab lain, mungkin belum kenyang. Kenyang dalam artian yang sampai puas betul, klimaks mentok, ya mungkin belum. Tapi sebatas makan, fungsi yang diinginkan, tujuannya orang kuat, tercover rasa laparnya, sudah tercukupi semua itu dia dapati. Belum lagi kenyang kalau berlebihan, madhmum, tercela. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar. Kata Nawawi rahimahullah di Syarah Muslim, hadis dengan ini pula mengajarkan muasat. Untuk orang itu solidaritas sosial, peduli kepada yang lain. Itu makanan 4 orang sebetulnya cukup untuk 8 orang. Peduli fulan mungkin belum makan, fulan mungkin belum punya. Al-muhim, muasa dia solidaritas dan perhatian kepada saudaranya yang lainnya. Dari hadis atau makna sunnah yang semacam ini, Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala mengambil kebijakan di tahun yang disebut Amur Ramadah, yang saat itu kesulitan
Artinya pangan cukup sulit, paceklik cukup panjang. Walhasil di tahun tersebut Umar ambil keputusan sebagai khalifah memberi sembako istilahnya sekarang, terkhusus makanan gandum atau korma di zaman itu. Setiap rumah sama jatahnya antara yang kaya maupun yang fakir miskin. Jatahnya disamakan oleh Umar. Kemudian Umar katakan, lan yahlikam ru'un ala nisfi qutihi. Ini syahid dalam hadis. Tidak akan mati orang itu kalaupun hanya mendapati setengah dari porsinya. Nggak akan mati. Mati kelaparan nggak akan. Kamu mungkin porsimu satu piring penuh, satu bungkus makanan penuh dengan lauknya, dengan ininya, sayur mayurnya misalnya. Seperti kata Umar, kalaupun kamu hanya mendapat separuhnya, separuh piring nasi, misalnya lauk itu daging ya separuhnya, tempe misalnya separuhnya, sayur separuhnya, nggak akan binasa. Kalau yang dibahas nggak kenyang, mungkin nggak kenyang memang, tapi untuk kamu mati nggak akan, karena mendapat hanya separuh jatah dari yang kamu inginkan. Oleh karena itu Umar ambil kebijakan dibagi rata, yang fakir miskin maupun yang kaya. Sebagaimana dalam hadis, makanan 2 orang cukup untuk 4, 4 cukup untuk 8. Demikian hadis Abu Hurairah dan juga hadis Jabir mengajarkan kepada kita setiap muslim makarimul akhlak, akhlak mulia, yaitu tadi peduli, perhatian dan empati kepada muslim yang lain, memberi, berbuat baik agar orang merasakan, mendapat apa yang kita dapati dan kita rasakan. Di athar semakna dengan hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau juga mengajarkan kepada umat di zamannya, man kana indahu ta'amul itsnain falyadhhab bitsalits, wa man kana indahu ta'amu arba'a falyadhhab bi khamis aw sadis. Yang punya makanan untuk 2 orang, cari orang ketiga untuk makan bersamanya. Yang punya makanan 4 orang, 4 porsi, cari orang kelima atau orang keenam untuk makan bersamanya. Demikian para sahabat mengamalkan apa yang mereka dapati, mereka pelajari dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula berarti mengajarkan agar orang itu tidak minder, tidak meremehkan apa yang bisa dia perbuat dari kebaikan, walaupun sedikit.
Agar orang tidak berkata, waduh ya nggak enak ngundang orang, ngajak orang. Ini cuman 2 bungkus, masa kita makan untuk 4 orang. Nggak enak, kurang ini. Lah, sunnah mengajarkan cukup untuk 4 orang. Jangan kamu minder, jangan kamu sepelekan. Walaupun itu sedikit bisa kamu berikan, kamu bagikan kepada yang lain. Hadis pula mengajarkan barokah didapati dengan kebersamaan berjamaah dalam makan. Kemudian Al-Hafidz Nawawi rahimahullah menyebutkan bab adabus syurb wastihbab tanaffus 3 kharijal ina wa karahatut tanaffus fil ina wastihbab idaratil ina alal ayman fal ayman ba'dal mubtadi. Adab minum dan sunnahnya bernafas 3 kali di luar bejana atau gelas tempat minum. Makruhnya bernafas kalau itu di gelasnya atau di bejananya tempat minumnya. Serta sunnahnya memutar, mengedarkan bejana minuman kepada yang sebelah kanannya. Setelah dia yang memulai, jadi kamu minum dulu, maka setelah kamu yang sebelah kanan kamu, kemudian yang sebelah kanannya, dan seterusnya. Muter di majelis dari arah kanan. An Anas, dari hadits Anas, anna Rasulullah SAW kana yatanafas fi syarab 3. Rasul bernafas di minumnya 3 kali. Ini ketika minum. Ini maksud bernafas di luar bejana seperti kata Nawawi. Yakni kharijal ina. Kalau beliau pegang bejananya, gelasnya misalnya beliau minum, kemudian bernafas, minum lagi. Bernafas, begitu yang dimaksud, di luar, bukan bernafas di bejananya. Meniup atau bernafas di bejana itu dilarang. Hadis disepakati oleh Bukhari Muslim. Wa an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallam la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah juga bersabda, jangan kalian minum sekali teguk. Sekali minum seperti onta. Onta kalau minum sekali. Begitu kamu kasih ember air misalnya, mulutnya dimasukkan, sudah gak akan diangkat sampai habis 1 ember ini. Dan begitu kebiasaannya onta. Makanya Rasul katakan, jangan kamu minum itu sekali teguk seperti onta. 1 gelas banyak sampai habis. Gak ada nafasnya. Tidak seperti yang Rasul contohkan. Nafas, minum lagi, nafas. Walakin ishrabu mathna wa thulath. Minumlah 2 kali atau 3 kali. Wasammu idza antum syaribtum. Dan bertasmiyahlah. Baca bismillah kalau kalian minum. Wahmadu idza antum rafa'tum. Dan ucapkan alhamdulillah
Kalau kalian selesai atau meletakkan ini kamu minum, selesai, alhamdulillah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits diriwayatkan oleh Tirmidzi. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abu Qatadah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanafas fil ina. Muttafaqun alaih. Dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah melarang orang itu bernafas di bejananya, yakni fi nafsil ina. Tadi kata Nawawi yang dimaksud larangan kamu bernafas di bejananya, kamu tiup atau kamu bernafas di situ. Rasul di luar, bejananya diletakkan. Yang dilarang kalau di bejananya ini, di gelasnya ini kamu tiup, atau di lepeknya misalnya kamu tiup-tiup. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis disepakati Bukhari, Muslim. 3 hadis ini, hadis Anas, hadis Ibn Abbas, hadis Abu Qatadah, ketiganya menjelaskan adab dari adab-adab minum. Minum tentunya salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga dengan itu mereka tidak dahaga, tidak kehausan, puas, tidak mengerti arti dari kenikmatan ini kecuali orang yang diharamkan. Na'udzubillah. Orang yang enggak punya air, kesulitan air bersih, air minum, baru akan dia rasakan besarnya arti kenikmatan minum yang Allah berikan kepada hambanya. Oleh karena itu, sepatutnya ketika orang memulai minum yang itu kenikmatan dari Allah, menyebut nama Allah, bismillah. Seperti yang Rasul katakan, sammu antum. Bismillah lah ketika kamu hendak minum. Nah, baca bismillah. Dalam hadis Anas, termasuk adab yang Rasul ajarkan dalam kenikmatan minum adalah bernafas 3 kali dalam minuman. Hikmah yang para ulama sebutkan di sini, kenapa dilarang bernafas di bejana, di gelas, di lepek, cangkir. Karena itu kotor, menjijikkan. Nafas dia keluarkan di sesuatu yang dia konsumsi, dia minum. Terlebih kalau itu berjamaah bersama orang lain, tidak sendiri. Terlebih orang akan merasa jijik, itu bagaimana mau minum, sudah kamu tiupi demikian. Selain daripada itu, dikhawatirkan sangat keluar bersama nafasmu bakteri, penyakit yang kemudian masuk ke minuman yang hendak kamu minum. Yang ketiga, dikhawatirkan juga kalau dia bernafas di bejananya akan tersedak.
Karena saat dia bernafas terbuka klep rongga nafas yang ada di tenggorokannya. Akan masuk minuman itu ke situ sehingga orang akan tersedak. Dan itu madharat yang memberatkan atau menyulitkan dirinya. Al-muhim, syariat mengajarkan kebaikan, maslahat. Maka dilarang dalam syariat segala yang mencelakai dan memadharatkan. Maka Rasul melarang bernafas di tempat minum. Nah, di dalam riwayat ketika beliau minum dengan nafas 3 kali, beliau katakan, fa innahu ahna wa abra wa amra. Itu ahna. Ahna itu lebih nikmat. Kamu terasa menikmati minuman yang kamu minum kalau kamu 3 kali atau 4, 5 kali. Nah, wa abra, dan itu pula lebih menghilangkan dahaga yang ada padamu ketika kamu haus. Kalau kamu minum seteguk, kamu diam, nafas, kamu minum lagi seteguk, lebih nikmat, lebih terasa hilangnya dahaga pada dirimu dibandingkan kalau kamu mau terus minum tanpa henti. Sekali minum seperti onta, nggak terasa kenikmatannya. Dan juga abrok lebih jauh dari penyakit. Seperti tadi, lebih selamat dari berbagai bakteri atau yang semisalnya yang dikhawatirkan keluar dari mulutmu ke tempat minummu. Wa amro ditafsirkan lebih mudah proses turunnya air ke usus. Fuqaha menjelaskan karena haus, orang ketika dahaga kejadiannya adalah lambung dia panas karena kurangnya air. Lambungnya panas, kekurangan cairan atau air. Oleh karena itu, ketika disiram dengan diminumi air sedikit demi sedikit akan lebih terasa hilangnya panas lambung tersebut ketika disiram dengan minuman sedikit demi sedikit berangsur dia minum. Dari situ pula para ulama sebutkan sunnahnya baik untuk orang itu ketika minum agar tidak tidak menelan air itu dalam jumlah banyak,
Artinya sampai memenuhi rongga mulutnya misalnya. Kemudian dia telan semuanya. Tetapi akan lebih baik dan berguna bagi dirinya kalau itu dengan disedot, ini diseripit sedikit demi sedikit. Tadi turunnya ke lambung pun bisa teratur dengan baik. Kemudian di dalam hadis pula kalau itu terkait memberikan bejana, kepada siapa itu diberikan? Ini misalnya kamu minum susu atau yang lain minuman, mungkin kopi, mungkin teh atau yang lainnya, air. Kalau memang ada yang meminta kepadamu, maka dia yang lebih berhak untuk kamu beri. Minta minumnya misalnya, yang kamu minum, maka dia yang kamu utamakan. Kamu berikan minuman itu setelahmu kepadanya. Ini kalau ada yang meminta. Yang kedua, kalau nggak ada yang meminta, tidak ada yang meminta, maka sunnahnya kamu memberikan kepada yang lebih tua terlebih dahulu. Kamu lihat, ini fulan paling tua di majelis usianya, maka kamu dahulukan dia dari yang lainnya. Yang ketiga, jika masing-masing memegang cangkir atau gelas seperti minuman teh atau kopi, masing-masing punya cucing atau gelas kecil yang di tangannya dia pegang. Maka di sini juga dimulai dari yang tertua. Kemudian kamu berikan kepada yang sebelah kanannya. Muter demikian seterusnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bilaban, ada yang memberi susu kepada beliau, qad syuyyiba bima, susu itu sudah dicampuri air, fasyariba wa ala yaminihi rajul minal a'rab, beliau minum. Di sebelah kanan Rasul orang A'rab, orang Badui dari pedalaman sana. Wa ala yasarihi Abu Bakar wa Umar. Sementara di sebelah kiri beliau
Ada Abu Bakar, ada Umar radhiyallahu anhu. Falamma faraghan nabi nawalahul a'rabi. Begitu Rasul selesai minum, Rasul berikan minuman itu kepada Badui ini. Dan itu ma'ruf di Arab sampai sekarang. Karena bejana biasanya yang mereka pakai agak besar. Seringnya kalau untuk minum susu onta atau susu kambing besar begitu. Sehingga orang masing-masing minum secukupnya, berapa dia mampu, kemudian diberikan kepada yang berikutnya diminum. Wah, kata diputar kalau itu di majelis. Al-muhim Rasulullah berikan kepada Badui ini. Maka si Badui berkata, "Hadza Abu Bakar." Ini kata Umar, "Hadza Abu Bakar." Menginginkan agar orang Badui ini lebih menghormati Abu Bakar. Ini berikan ke Abu Bakar dulu. Ini ada Abu Bakar di sini. Di dalam riwayat tentunya ma'ruf siapa Abu Bakar, keutamaan beliau, fadilahnya, iman dan perjuangannya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika diberi bejana oleh Rasul langsung diminum oleh Badui ini. Dan Rasul tidak mengingkari. Padahal jauh. Kalau perkaranya keutamaan yang gak ada apa-apanya Badui ini dibanding Abu Bakar. Tapi karena dia di posisi yang memang hak dia lebih besar, sebelah kanan Rasulullah, maka dia lebih berhak daripada Abu Bakar Umar yang di sebelah kirinya. Dan si Badui gak mau melepas haknya. Tetap dia ambil dan dia minum. Makanya kemudian dalam hadis Rasul katakan al-aiman fal-aiman. Dahulukan yang sebelah kanan dan sebelah kanannya terus ke kanan. Walaupun yang di sebelah kiri ada orang yang lebih afdal. Bayangkan di situ ada Abu Bakar Umar. Tetap Badui ini mengambil haknya dan meminum bekas minum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain Rasul sampaikan kepada yang di sebelah kanannya saat itu gulam, anak kecil. Ata'dzanuli an u'tiya haula? Apa kamu izinkan setelah Rasul minum, aku berikan ini minuman kepada orang-orang tua-tua ini yang sebelah kirinya. Karena anak muda ini, anak kecil ini di sebelah kanan Rasul, dia yang lebih berhak awalnya. Makanya Rasul minta izin. Kamu izinkan enggak? Boleh enggak? Kalau setelah aku biar yang tua-tua ini, bapak-bapak ini dulu minum. Kata anak muda ini, anak kecil ini, wallahi ya Rasulullah, ma ana billadhi uthiru binasibi alaika ahada. Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak akan aku itharkan. Ithar itu lebih memprioritaskan orang lain.
ketimbang dirinya. Kata anak ini, aku nggak akan ithar, nggak akan lebih mendahulukan orang tua daripada diriku dalam kasus ini. Karena yang didapati sekarang adalah bekas Rasul SAW untuk mendapat barokahnya. Untuk itu aku nggak akan memprioritaskan orang lain. Aku lebih berhak. Dan dia minum. Disebutkan anak muda itu adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu di majelis ada yang lebih tua-tua, senior, para sahabat-sahabat tua. Tapi Ibnu Abbas nggak mau ngalah. Dan itu hak beliau. Terlebih ini bekas minum Rasul SAW. Makanya beliau nggak mau melepas haknya dan mengedepankan yang lain terhadap bekas minum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-muhim menunjukkan pula bahwa yang di sebelah kanan lebih berhak walaupun lebih muda, jauh lebih muda, lebih kecil usianya, atau tadi fadilah keutamaannya mungkin seperti badui tadi, orang awam, tapi selama dia di kanan majelis dia yang paling utama dan lebih berhak. Lanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam.